Ya Om. Oke, selamat malam. Perkenalkan nama saya Alan, saya dari Sidoarjo. Saya salah seorang senior member dari Ciputra Entrepreneur Club yang domisilinya di Sidoarjo, juga sering aktif di Surabaya. Salam kenal buat semuanya. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara tiga langkah sukses memulai bisnis Ciputra Entrepreneur Club. Nah, jadi hari ini kita akan belajar bagaimana cara memulai dan kita akan buka sesi konsultasi buat teman-teman kalau misalnya ada kendala-kendala. Nah, kita bisa belajar bersama apa yang harus kita lakukan ke depannya. Nah, jadi kita di sini persiapkan diri supaya kita bisa siap dan luar biasa. Setuju ya? Buat teman-teman yang ikut hari ini, minta tolong supaya bisa di-mute. Nanti kalau pada saat tanya jawab, kita bisa buka unmute-nya kita supaya kita bisa kondusif belajarnya hari ini. Setuju ya? Oke, saya akan mulai. Jadi begini, rekan-rekan, kita akan belajar 3 langkah sukses bersama CEC. Nah, jadi kalau rekan-rekan yang hari ini boleh hadir pada malam hari ini, 3 langkah apa sih yang harus dilakukan supaya bisa sukses besar dalam menjalankan bisnis ini. Dan ini adalah training dasar, jadi buat teman-teman yang baru ikut pertama kali, selamat. Teman-teman sudah melakukan hal yang luar biasa dan keputusan yang tepat bergabung dengan Ciputra Entrepreneur Club. Dan teman-teman yang saat ini sudah berjalan, kenapa kok kemarin mungkin bisnisnya masih belum berkembang dengan pesat? Kemungkinan teman-teman belum belajar nih 3 langkah sukses dalam menjalankan Ciputra Entrepreneur Club seperti ini. Oke. Nah, kita hari ini belajar dan kita mau interaksi ya, supaya kita bisa mendapatkan ilmu lebih banyak. Kita sama-sama belajar. Pertanyaan pertama, saya mau tanya sama teman-teman. Kira-kira kenapa dalam sebuah bisnis jaringan ada orang yang berhasil dan tidak berhasil? Padahal bisnisnya sama-sama jalan nih. Misalnya contoh kita ngomong di Ciputra Entrepreneur Club. Ada rekan-rekan yang berhasil, ada yang belum berhasil. Mungkin sudah jalan 2 bulan, kok belum bisa ada referral, atau 3 bulan belum ada referral. Kenapa? Ada yang bisa bantu saya jawab? Kenapa? Ada yang bisa bantu saya jawab? Kenapa kok dalam bisnis jaringan ada yang bisa berhasil, ada yang tidak berhasil? Ada yang bisa jawab? Ragu-ragu. Ragu-ragu. Oke, luar biasa. Ada lagi? Masih sibuk. Nggak fokus. Tidak fokus. Oke, ada lagi? Sudah hukum malam. Apa itu Pak? Sorry, terakhir. Masih banyak harapan. Tidak ada harapan. Belum fokus. Harapan. Oke, luar biasa. Ada lagi? Tidak konsistennya dalam promosi ke member-member yang akan gabung. Oke, tidak konsisten. Luar biasa. Ada lagi? Oke. Buat teman-teman yang tadi nyebutin, luar biasa. Itu semua benar. Oke ya. Dan saya yakin kalau teman-teman bisa menyebutkan itu, saya yakin teman-teman tidak melakukan hal tersebut. Nah, saya koreksi lagi buat teman-teman. Ayo refleksi. Kira-kira tadi ngelakuin nggak ya? Ada ragu-ragu nih, tidak konsisten, atau mungkin hal-hal lain yang menghambat. Nah, untuk teman-teman, orang-orang yang bisa sukses dalam bisnis ini adalah orang-orang yang bisa melihat ke depan. Dia tahu bahwa ini adalah sebuah program yang bisa membantu dia. Nah, dan teman-teman di sini akan diperlengkapi dengan 3 langkah sukses bersama CEC. Jadi kita mau belajar bareng ya. Oke, jadi apa sih langkah pertama dalam 3 langkah sukses ini? Yang pertama adalah paradigma entrepreneur bisnis. Paradigma itu apa sih? Mindset. Nah, yang pertama yang kita harus lakukan adalah namanya yakin. Yakinnya pada apa? Jadi gini, teman-teman kalau mau buka bisnis apapun, kita ngomong jualan jus lah di depannya supermarket.
Kalau teman-teman tidak yakin mau buka bisnis jus di depan di depan supermarket, apakah teman-teman akan membuka? Saya pasti percaya teman-teman tidak akan buka. Karena memulai bisnis itu harus yakin dulu. Nah kan? Yakinnya pada apa? Terutama di CEC ini yakinnya terhadap apa? Yang pertama kita harus yakin pada Tuhan yang telah membukakan jalan buat kita. Jadi saya yakin teman-teman bergabung dalam CEC ini bukan merupakan sebuah kebetulan, tapi teman-teman dapat sebuah kesempatan untuk bagaimana diberikan solusi supaya bisnis CEC ini bisa jalan. Nah, yang kedua, harus yakin terhadap perusahaan Ciputra Life dan komunitas Ciputra Entrepreneur Club yang teman-teman bergabung. Karena teman-teman di sini adalah wadah yang tepat dan wadah yang bisa bantu teman-teman jadi lebih sukses. Yang ketiga, teman-teman harus yakin pada Royal Crown Team. Royal Crown Team adalah timnya kita yang akan membantu teman-teman untuk lebih maju lagi, kepada leader-leader, kepada rekan-rekan sejawat, kepada semua dalam anggota Royal Crown Team dalam CEC ini akan membantu teman-teman bagaimana caranya menjadi sukses. Dan yang paling penting, yang tidak kalah penting adalah yang keempat, yakin pada diri sendiri. Yakin pada diri sendiri. Jadi teman-teman, apapun background-nya teman-teman harus yakin pada diri sendiri. Karena keyakinan pada diri akan membuahkan hasil yang luar biasa. Begitu ya. Yang pertama adalah kuncinya adalah sukses. Dalam ini adalah kita harus merubah mindset kita harus yakin terhadap diri sendiri. Berikutnya, ini teman-teman, saya harus memberikan sebuah realita. Kalau mau menjadi seorang entrepreneur itu bukan orang yang enteng, teman-teman. Entrepreneur itu adalah hal yang sulit untuk dilakukan. Jadi pengusaha itu sulit. Kalau itu gampang, kalau itu mudah, banyak yang sudah jadi pengusaha. Ya kan? Kalau di Indonesia aja belum sampai 5%. Kalau menjadi pengusaha itu mudah, pasti semua orang jadi berbondong-bondong jadi pengusaha. Dan teman-teman, saya kasih tahu realita. Jika teman-teman bisa kerja di kantoran dalam 1 minggu kerja 40 jam, kalau teman-teman benar-benar mau jadi seorang pengusaha itu jam kerjanya di awal-awal bisnis ya, dia nggak ada itu namanya kebebasan waktu. Tapi itu malah harus memberikan waktu, effort, tenaga, usaha yang jauh lebih besar daripada pada saat dia menjadi karyawan. Karena ini adalah darahnya dia, ini adalah hidup matinya dia. Ini semangat yang harus kita terapkan dalam bisnisnya kita. Karena CEC ini adalah bisnisnya kita. Jadi contoh seperti ini ya, teman-teman tahu ya, ini sekarang siapa ini ya? Elon Musk. Dia adalah orang nomor 1 terkaya di dunia. Dia pernah berkata, intinya gini, jika orang lain melakukan kegiatannya 40 jam per minggu, ketika kita memberikan usaha 100 jam per minggu, maka kita akan mencapai apa yang dilakukan orang-orang itu 1 tahun butuh waktu, kita hanya cukup waktu 4 bulan. Bayangin ya, orang lain butuh kerja 1 tahun, kita dalam waktu 4 bulan. Artinya 3 kali lipat lebih cepat. Kalau orang lain butuh 3 tahun, kita cukup 1 tahun, kita bisa menyelesaikannya. Makanya, jika teman-teman yakin dan fokus mengerjakan bisnis ini, teman-teman akan menghasilkan jauh lebih besar dan jauh lebih dahsyat. Dan di sini kita harus mengubah paradigma kita. Di sini kita bukan pengusaha, kita bukan orang yang akan dipecuti, orang yang akan diperintah, orang yang kalau tidak melakukan pekerjaan kita akan dapat SP. Tidak. Di sini kita adalah pengusaha. Bisnisnya kita sendiri. Kalau ini bisnis ini maju, keuntungannya buat kita. Kalau bisnis ini tidak maju, ya kerugiannya buat kita. Jadi ya di sini kita harus punya mindset sebagai seorang pengusaha dalam bisnis ini. Itu ya. Nah, dan kita harus tahu kenapa kita mau melakukan ini, karena kita harus tahu bahwa di CEC ini punya banyak keunggulan, teman-teman. Yang pertama, kita akan bisa mendapatkan fleksibilitas waktu, kebebasan waktu. Kemudian kita bisa melakukan bisnis ini di mana saja, lokasinya di mana saja, karena kita juga berbasis online. Yang ketiga, ini adalah ekonomi yang ideal, karena modalnya kecil, hasilnya luar biasa. Teman-teman bisa mulai dari modal 300.000 dan bisa menghasilkan 300 juta. Dahsyat ya. Kemudian ini juga bisnis keluarga. Teman-teman bisa lakukan ini, kerjaan ini bersama-sama dengan family. Seperti saya bekerja dengan kakak saya, dengan keluarga saya. Ini bisa dikerjakan. Kemudian income-nya jauh luar biasa dibandingkan pekerjaan-pekerjaan pada umumnya. Kemudian yang keenam, kita akan mendapatkan pengembangan sumber daya manusia, pengembangan skill sebagai teman-teman, sebagai seorang pengusaha maupun sebagai seorang
si-planner yang bisa menghasilkan dan memberi dampak luar biasa. Kemudian di sini yang ketujuh, profesi apapun bisa. Sesuai visinya Pak Ciputra, mau jadi dari PNS, dari pelajar, dari apapun, itu bisa kok melakukan ini. Bahkan saya punya sharing luar biasa, ada tim saya dari Palembang, merupakan achiever posisi termuda di CEC. Masih umur 19 tahun rekan-rekan, masih kuliah, baru masuk, dia sudah mencapai startup dalam waktu kurang lebih 1,5 bulan. Di Palembang yang tidak ada leader satupun di sana, tapi dia mau belajar, dia mau beraksi, dia mau komitmen dan konsisten, makanya dia bisa. Kira-kira teman-teman gimana? Nah, kemudian yang ke-8, dapat diwariskan. Ini yang asik teman-teman. Kita punya bisnis apapun ya, kita mau wariskan ke keluarga kita, ke anak kita, belum tentu bisa. Kenapa? Karena ya, kalau mereka punya passion yang berbeda, ya belum tentu mereka mau lakukan. Tapi di sini teman-teman bisa mewariskan aset aktifnya teman-teman. Ini yang luar biasa. Jadi yang pertama kita harus berubah paradigma dari pikiran kita sendiri. Nah, terus langkah kedua. Langkah kedua adalah follow the leader. Jadi teman-teman harus ikuti apa yang dilakukan leader. Apa yang dilakukan leader yang aktif ya, leader yang menurut teman-teman sukses, menurut teman-teman bisa jadi panutan. Ikutin aja apa yang dia lakukan. Jangan teman-teman berpikir, ini aku punya caraku nih, aku bisa sukses dengan cara ini. Boleh, tapi teman-teman harus belajar pada orang yang sudah lebih dulu, karena mereka punya pengalaman dan teman-teman bisa terapkan. Oke ya, kalau teman-teman punya inovasi, silahkan. Kita tidak ada yang melarang. Tapi teman-teman harus belajar bagaimana follow the leader. Nah, apa yang dilakukan pada saat kita follow the leader? Yang pertama, kita harus punya impian dan sikap seperti leader kita. Jadi impian dan keinginan itu adalah sesuatu yang dalam. Beda loh, pengen sama ngimpi. Beda loh, pengen, ingin, sama impian itu beda. Secara bahasa Inggris sama-sama dream, tapi beda. Kalau impian, itu adalah sesuatu yang harus dicapai. Kalau nggak kecapai, itu sakitnya tuh di sini. Nah, kalau misalnya cuma ingin-ingin aja, kalau nggak kesampaian, ya sudah, nggak apa-apa. Contoh, saya punya target 1 tahun saya mau beli mobil Pajero. Ternyata akhir tahun uang saya cuma cukup beli Avanza. Ya sudah, nggak apa-apa. Atau nggak cukup Avanza, saya cuma cukup buat beli mobil Agya. Ya sudah, nggak apa-apa. Kira-kira itu impian atau pingin-pingin atau ingin-ingin doang? Saya rasa itu adalah ingin-ingin aja. Jadi teman-teman harus punya impian dan sikap yang tepat seperti leadernya teman-teman yang teman-teman pandang. Itu yang pertama. Karena impian adalah bahan bakarnya kita dalam menjalankan bisnis ini. Karena di sini nggak ada surat peringatan, nggak ada SP, nggak ada dipecat, nggak ada PHK, nggak ada. Di sini adalah bisnisnya teman-teman. Jadi semua teman-teman harus tahu impiannya teman-teman seperti apa. Karena impian ini akan seperti jadi GPS. Jadi pada saat teman-teman punya GPS, kita ini leader ini adalah GPS-nya teman-teman yang membantu teman-teman mencapai ke sana. Nah, cuma kalau teman-teman sendiri tidak punya tujuan, ya mau seperti apa, mau jadi apa, kita juga nggak bisa ngarahkan. Itu. Oke. Nah, terus selanjutnya, apa yang harus kita lakukan berikutnya adalah kita harus buat tujuan atau impiannya kita. SMART goals. Oke ya. SMART ini apa? Specific, measurable, attainable, relevant, dan time based. Apa maksudnya Pak Alan? Jadi gini teman-teman. Kalau kita mau punya impian, jangan impiannya itu gitu-gitu aja. Maksudnya, saya mau pingin mobil Pajero. Atau, saya pingin jadi orang kaya. Pertanyaannya, orang kaya yang seperti apa? Orang beda-beda loh persepsinya orang kaya. Apakah orang kaya itu maksudnya penghasilannya 10 juta per bulan? Atau orang kaya itu penghasilannya 50 juta per bulan? Atau orang kaya itu adalah orang yang punya rumah harga 1 miliar? Orang-orang beda loh persepsinya. Nah, jadi teman-teman harus punya yang namanya SMART goal. Jadi harus spesifik. Kemudian harus terukur. Bagaimana caranya mencapai impian tersebut? Kemudian harus attainable. Attainable itu realistis nggak? Bisa dicapai tidak? Nah, kemudian
relevan. Relevan ini yang penting juga. Teman-teman harus tahu kalau bikin impian, jangan impiannya di-copy dari orang lain. Jangan dicomot dari orang lain. Harus relevan terhadap dirinya sendiri. Kenapa? Kalau itu bukan impiannya teman-teman, ya tidak akan ada power, tidak akan ada tenaga untuk mencapai ke sana. Kemudian harus time base. Jadi harus punya target waktu. Contoh, saya mau punya mobil Pajero yang warnanya putih, kemudian dia punya jok kulit, dan ada motif warna coklat dan lain-lain. Saya harus punya itu pada 1 tahun ke depan. Kenapa saya harus punya mobil Pajero? Karena saya punya keluarga 4 orang. Kalau mobilnya Agya nggak cukup. Nah, ini. Jadi teman-teman harus punya impian yang namanya SMART Goals. Oke ya. Nah, SMART Goals ini seperti apa? Nanti teman-teman akan bisa belajar lebih lagi di training offline. Misalnya kita akan ada training offline hari Rabu di Surabaya. Teman-teman bisa ikut trainer sama Pak Anang. Oke ya. Nah, langkah kedua, kalau sudah punya impian nih, apa yang harus dilakukan? Ya, kita harus kerjakan. Kita harus tahu apa yang kita lakukan. Dan modal utamanya kita dalam mengerjakan bisnis jaringan adalah namanya daftar nama. Daftar nama adalah aset utamanya kita. Karena kita harus punya target, kita harus punya apa yang mau kita kerjakan. Nah, jadi kita harus bikin namanya daftar nama. Dan daftar nama itu wajib ditulis. Kalau enggak ditulis kadang-kadang lupa, ya kan? Kita mau ngerjain apa kita lupa. Jadi teman-teman wajib nulis daftar nama. Supaya misalnya kita sudah punya 50 daftar nama, kita bisa mulai mengerjakan. Kalau kita nggak punya daftar nama, kita nanti akan bingung mau ngerjakan mana dulu. Nah, terus daftar namanya itu seperti apa? Nah, ini contohnya ya. Kita punya tabel untuk teman-teman belajari. Ini untuk mengisi daftar nama. Jadi ini ada biasa ya, ada nama, nomor telepon, alamat, waktu itu untuk kapan kita mau ketemuan, dan ini ada namanya konsep FAST. Nah, FAST itu apa? Jadi kita akan memberikan nilai atau rating kepada orang yang kita tulis di sini daftar namanya. Jadi langkah pertama teman-teman di sini, tulis dulu namanya sebanyak-banyaknya. Kalau bisa 50 orang, ditulis aja dulu. Sambil dibayangin orang ini seperti apa. Oke ya. Kalau sudah ditulis dulu namanya, baru kita peringkat, baru kita rating, baru kita nilai. Ada namanya F. F itu finansial. Jadi kita kasih nilai dari yang skala 1 sampai 5. Kalau 5 itu dia kaya atau mungkin dia mampu. Kalau 1 itu artinya dia tidak mampu atau lagi kekurangan. Ya, itu kita namanya F. Jadi kalau dia dia cukup berada lah. Oke, saya kasih 3 misalnya. Kemudian A. A itu attitude. Attitude-nya atau sikap. Sikapnya seperti apa? Orangnya humble tidak? Orangnya mudah bisa diajak ngobrol tidak? Orangnya suka belajar tidak? Nah, itu kalau teman-teman punya seperti ini, teman-teman harus tahu dia itu attitude-nya seperti apa. Sama 1 itu kurang bagus, 5 itu sangat bagus. Bisa dikasih nilai. Misalnya kita kasih, orangnya luar biasa, asik kok, kasih 4. Kemudian S itu supel. Supel itu artinya apa? Mudah diajak bicara. Dia mudah bergaul tidak? Pergaulannya besar atau tidak? Oh, kalau 1 itu tidak, kalau 5 itu dia sangat supel. Jadi kalau teman-teman belajar di sini, dia orangnya supel ya, kasih nilainya, dia punya kelompok arisan yang banyak, ya sudah dikasih ini peringkat 5. Seperti itu. Nah, Kamu udah mandi? Gol, apa kabar? minta tolong buat teman-teman bisa di-mute ya. Makasih. Oke, supaya teman-teman yang lain bisa dapat infonya luar biasa. Oke? Nah, kemudian T. T itu apa? Teachable. Teachable itu artinya apa? Orang itu bisa diajarin tidak sih? Maksudnya orang itu bisa kita kasih tahu nggak sih? Kalau orang itu tidak bisa dikasih tahu, dikasih nilainya 1. Kalau ternyata dia orang yang mudah kita ajarin, kasih nilainya 5. Contoh nih, orangnya ini keras kepala, kita kasih nilai 1 dah. Nah, jadi terus SP itu apa? Itu skala prioritas. Jadi skala prioritas itu adalah jumlah dari nilai F, A, dan S, dan T. Nah, kalau tadi F-nya nilai 3, A-nya misalnya kita nilai 5, S-nya kita nilai 5, T-nya 1, berarti kan nilainya 14. Nah, kalau di SP, jadi kita akan
kerjakan dulu orang-orang yang SP-nya itu nilainya di atas 12, di atas 12. Kalau di atas 12 artinya orangnya cenderung lebih mudah untuk kita bisa closing. Oke ya. Tapi semuanya itu harus dikerjakan. Kalau teman-teman punya 50 daftar nama, dikerjakan semua. Cuma kita ada namanya skala prioritas. Mana yang duluan? Oke ya. Dan teman-teman harus tahu bahwa di sini semua orang itu penting. Tidak ada yang namanya nggak penting. Nah, dan harus dikerjakan semua. Oke ya. Kemudian, langkah berikutnya, kita harus bikin latihan buat daftar nama. Nanti di rumah, ayo sama-sama teman-teman bikin daftar nama sendiri. Bisa ya. Atau teman-teman bisa ikut di workshopnya kita hari Rabu. Teman-teman bisa belajar di Mall Ciputra World. Oke ya. Kemudian, langkah ketiga dalam follow the leader adalah janji temu. Jadi gini teman-teman, kalau kita sudah bikin daftar nama, apa yang harus kita lakukan terhadap daftar nama? Ya kita kerjakan. Gimana cara kerjanya? Yang pertama adalah kita buat janji temu. Nah, misalnya contoh kita punya teman, kita mau datengin dia, kita mau ketemuan sama dia. Kalau teman-teman langsung datang ke sana tanpa bikin janjian, ya siapa tahu di tokonya dia lagi repot atau seperti apa. Ternyata teman-teman sudah sampai sana jauh-jauh, ternyata nggak bisa nemui, nggak bisa diajak ngobrol, percuma kan? Nah, jadi teman-teman di sini adalah teman-teman bisa buat namanya janji temu. Jadi tujuannya adalah buat profesionalisme kerja dan tidak buang waktu karena teman-teman sudah pasti dapat waktunya dia. Nah, janji temu ini teman-teman disarankan untuk telepon ya, disarankan untuk telepon. Kenapa harus telepon? Supaya dapat auranya dan mereka tidak akan bertanya jauh lebih panjang. Dan gini, yang paling penting adalah sikap. Teman-teman harus yakin dan harus belajar. Nah, untuk teman-teman yang masih baru, yang belum ngerti secara detail, saran saya di sini janji temunya teman-teman adalah mengundang. Oke ya, caranya adalah mengundang. Di sini orang-orang awal bisa sukses jika dia adalah seorang promotor atau orang yang bisa mempromosikan dengan luar biasa. Nah, jadi teman-teman di sini adalah mengundang ke acaranya Ciputra. Oke ya. Jadi contoh, misalnya kita ngomong, "Bro, ayo datang ke acara Ciputra, bagus nih, kita bisa belajar bisnis bareng. Halo bro. Belajar, ikut yuk." Nah, seperti itu ya. Jadi nggak usah cari ngomong detail-detail tentang CEC itu ada nabungnya, CEC itu ada bisnisnya, CEC itu ada apanya. Nggak usah ngomong detail-detail. Karena saya yakin teman-teman yang baru mulai mungkin bingung juga. Sebenarnya konsepnya CEC ini detailnya kayak apa sih? Mungkin bingung. Jadi daripada teman-teman menularkan kebingungannya, lebih baik ya teman-teman promosikan aja acaranya, ajak ke sana supaya orang-orang atau senior member yang sudah lebih paham bisa menyalurkan ilmunya, menyalurkan knowledge-nya supaya mereka bisa paham. Nah, jadi itu bikin janji temu. Kalau misalnya mereka tanya, "Bro, ceritain dong apa sih ini?" Teman-teman bisa jawab, "Sejujurnya saya juga belum terlalu paham. Daripada saya salah cerita ke kamu, mending kamu ikut aja." Itu. Kalau misalnya masih tanya, "Ayolah cerita dikit." Cerita begini saja. Ini adalah sebuah program kewirausahaan dari Ciputra yang akan bantu teman-teman yang belum punya usaha. Atau teman-teman yang sudah punya usaha, bisa dikembangkan usahanya. Nah, seperti itu. Boleh. Atau boleh pakai sharing session saya yang kemarin video yang tadi saya share di YouTube juga itu untuk menceritakan apa sih secara singkat CEC ini apa melalui dalam bentuk testimoni supaya teman-teman bisa membuat penasaran. Nah, gitu ya. Jadi kita buat janji temu. Jangan menceritakan program ini melalui telepon. Nah, kecuali kalau dia benar-benar teman-teman sudah deket banget, memang sering banget bekerja sama dalam bisnis, ya itu nggak masalah. Tapi kalau belum atau bukan, lebih baik diarahkan ke acara. Jadi bikin janji temu. Bisa janji temu ini seperti apa? Diarahkan ke acara, secara offline maupun online ya, karena kita online juga ada. Kemudian bisa diarahkan private Zoom sama leader-leadernya, atau misalnya mau ketemuan langsung sama leader-leadernya juga bisa. Tapi tetap harus namanya bikin ini. Janji temu itu kuncinya adalah bikin agenda. Jadi teman-teman
kalau misalnya mau buat agenda, janjian sama leader, saya yakin leadernya teman-teman ada orang yang sibuk. Dan dan teman-teman harus bersyukur kalau leadernya teman-teman itu orang yang sibuk. Kenapa? Kalau orang yang nggak sibuk bisa dipanggil kapan aja, berarti dia pengangguran. Artinya ya bisa digarisbawahi sendiri. Kalau dia harus ngatur jadwal, artinya dia sibuk dan dia orang yang berhasil. Karena dia punya jadwal. Nah, jadi teman-teman di sini yang penting kalau mau bikin janji temu private terutama, harus cek dulu. Jadwalnya leadernya itu bisa bantu kapan. Atau acaranya kita kapan adanya. Kalau di Surabaya kita acara offline setiap hari Sabtu, kadang-kadang Minggu ada, dan kadang-kadang hari Rabu ada. Kemudian kalau secara online setiap hari Rabu, Kamis, dan Minggu malam selalu ada. Nah, jadi bisa acara online, bisa acara offline. Atau janjian dengan leadernya. Oke ya? Kemudian, yang keempat, follow the leader adalah presentasi. Tapi saya harus kasih tahu satu hal yang penting, bahwa presentasi itu hanya memberikan kontribusi sebesar 5% dari keberhasilan Anda. Loh, kok bisa, Pak? Ya, betul. Presentasi itu hanya berikan 5%. Karena presentasi itu hanya memberikan informasi. Karena yang penting adalah step berikutnya. Jadi, ini adalah sarana aja untuk menceritakan ini apa sih programnya, marketing plan-nya seperti apa sih, bisnisnya seperti apa sih. Nah, ini adalah jadi teman-teman diundang tadi mengundang ke presentasi supaya orang yang kita undang dapat informasi melalui apa? One on one bisa, EOS atau Entrepreneurship Opportunity Sharing ya. Itu arti seminarnya kita bisa, Zoom meeting bisa, EOS online bisa, macam-macam, table talk bisa. Jadi tergantung bisa janjian sama leadernya, bisa tanya, bisa ikutin jadwal. Oke ya. Dan teman-teman harus belajar namanya presentasi. Kalau teman-teman belum bisa presentasi, teman-teman bisa menggunakan video. Jadi bisa pakai toolsnya kita ada video ya. Mungkin bisa minta ke leader-leadernya. Jadi kalau ini videonya tapi untuk one on one ya. Kalau teman-teman belum bisa presentasi, tunjukin aja. Ini loh videonya. Akan jalan-jalan. Begitu nanti selesai, gimana menurutmu? Bagus nggak? Kalau saya ikut program ini karena apa? A, B, C. Teman-teman punya alasannya masing-masing. Dan yang berikutnya teman-teman akan tutup dengan kira-kira kamu mau ikut yang 600 atau 1,2 juta. Bisa seperti itu. Atau nanti kalau dia masih ada pertanyaan, ayo ikut ke acaranya aja supaya lebih detail. Yang pasti ini luar biasa. Gitu ya. Jadi kita bisa namanya presentasi. Oke? Dan teman-teman harus belajar namanya presentasi. Kalau teman-teman masih gaptek terhadap tentang digital, untuk presentasi menggunakan media seperti handphone, tablet, dan lain-lain, teman-teman bisa mulai order ke leadernya, ada namanya flip chart. Oke ya, kita sediakan flip chart buat teman-teman bisa bisa presentasi secara manual, secara offline. Kalau teman-teman kesulitan menggunakan perangkat digital. Oke ya. Kemudian, sikap dalam presentasi itu gini. Yang paling penting dalam presentasi itu bukan kontennya ya. Konten itu sebenarnya nomor 2. Yang paling penting adalah tampil percaya diri dan berpikir positif dulu. Karena kalau kita percaya diri, mungkin ada beberapa informasi itu agak salah sedikit. Nggak apa-apa. Karena dia juga belum tentu tahu, ya kan? Nanti kita bisa koreksi. Tapi yang penting jangan fatal ya. Karena kita tetap harus nomor 2, kita harus menguasai materi. Cek. Kemudian kita juga harus memberikan namanya body language. Body language itu kita harus menunjukkan bahwa body language itu kita belajar menunjukkan bahwa kita percaya diri, menunjukkan bahwa kita menguasai materi, menunjukkan bahwa kita tertarik pada dia. Oke ya. Contoh, kalau kita presentasi, ya kan, kita nyebutin angka dan lain-lain bisa menggunakan tangan seperti ini. Oke, 3 langkah penting, 3 langkah sukses, ada 50 cara sukses dan macam-macam. Itu namanya body language. Teman-teman bisa belajar juga buku yang sangat bagus bagaimana cara mempengaruhi lawan. Itu teman-teman bisa belajar. Nanti di sana ada caranya untuk body language, bisa ada gerakannya juga bisa belajar. Itu bukunya bagus. Nah, yang penting adalah sikap. Oke ya, sikap dalam presentasi. Saya mau tanya di sini dulu. Teman-teman di sini sudah ada yang bisa presentasi belum? Presentasi sendiri. Ada yang bisa?
Wah, kelihatannya baru-baru semua ya. Nggak apa-apa. Teman-teman, saya ulangin. Kuncinya di sini bukan masalah presentasi, tapi teman-teman promosi. Promosikan apa? Tentang Ciputra, tentang acara kita, tentang leader. Oke ya. Dengan cara promosi, teman-teman akan mengarahkan mereka ke acara. Oke ya. Kalau teman-teman belum bisa presentasi pribadi, enggak masalah, bisa belajar. Tapi yang penting ada niat mau belajar. Oke ya. Karena presentasi juga 5%, tapi 5% itu juga penting loh. Oke ya. Nah, terus pertanyaannya berikutnya. Kalau presentasi itu cuma 5%, apa 95%-nya? Jawabannya adalah ini, teman-teman. Follow up. Oke ya. Follow up itu memberikan 95% terhadap keberhasilan closing. Oke ya. Follow up. Teman-teman kalau mau jago atau teman-teman yang mau jago dalam bisnis jaringan atau bisnis CEC, teman-teman harus menjadi king or queen of follow up. Jadi benar-benar jago dalam follow up. Oke ya. Saya pribadi ya teman-teman, 10 orang pertama yang saya closing itu bukan closing di langsung. Enggak. Saya closingnya itu harus follow up 2-3 kali setelah saya sharing, setelah saya presentasi, setelah ikut acara. Jadi follow up itu yang penting. Karena dengan follow up, mungkin mereka belum siap bergabung saat ini. Tapi dengan follow up, mereka diberikan kesempatan untuk mikir, diberikan kesempatan untuk belajar lebih lanjut. Nah, tapi teman-teman harus ingat bahwa follow up itu ada batas waktunya. Kita harus memberikan follow up maksimal 2 kali 24 jam setelah dipresentasikan. Kenapa? Kalau lewat dari itu, orang itu sudah lupa. Karena pikiran manusia itu pendek. Jadi kalau lebih dari 2 kali 24 jam, dia sudah lupa. Jadi harus dikejar 2 kali 24 jam. Kalau sudah 2 kali 24 jam itu lewat, teman-teman sudah jawab, oh masih ada mikir atau seperti apa, ingatkan lagi minggu depan. Jadi 1 minggu. Jadi teman-teman bisa follow up terus. Jangan berhenti di 1 kali follow up. Karena kita di bisnis kita, di program ini, kalau teman-teman mau sukses, teman-teman harus belajar dan pintar namanya follow up. Dan kembali lagi ya teman-teman, kalau kita mau closing itu bukan ranahnya leader sebenarnya. No, bukan leader yang akan closing, tapi teman-teman yang akan closing. Closingnya dengan apa? Dengan follow up. Oke ya, leader akan memberikan sebuah informasi dan membangun semangat. Tapi untuk closing, itu teman-teman sendiri yang akan melakukan. Kenapa? Karena yang mengajak calon member ini adalah teman-teman. Jadi yang kenal, yang punya rapport, yang punya ikatan adalah teman-teman sendiri. Dan yang bisa closing adalah teman-teman. Oke ya, jadi yang push terakhir untuk closing adalah teman-teman. Contoh, ayo bro, bagus toh programnya, ikut aja. Aku juga ikut loh, karena A, B, C. Mending kamu ikut. Kira-kira kamu lebih tertarik yang 600 atau 1,2? Itu. Jadi teman-teman di sini harus belajar. Kalau misalnya teman-teman belajar sama leader, nanti setelah leader cerita, apa kabar? mencoba closing, nah teman-teman bantu selesaikan dengan yang tugasnya teman-teman, follow up-nya. Bantu kejar supaya dia bisa closing. Oke ya. Dan follow up itu tidak hanya dilakukan pada hot prospect saja. Jadi semua yang sudah di prospek harus di follow up. Oke ya. Jadi jangan menganggap kecil orang-orang yang mungkin kita lihat secara latar belakang kecil. Karena di sini teman-teman, orang kecil, orang yang mungkin kita lihat belum mampu, tapi dia punya kemauan besar, itu bisa sukses loh di sini. Saya lihat satu orang yang luar biasa, saya lihat. Awalnya dia nggak bisa apa-apa teman-teman. Sekarang dia bisa jadi salah seorang leader. Ngomong lo nggak bisa teman-teman. Cerita lo nggak ngerti teman-teman. Mau cerita ini ngundang orang takut, ngomong takut. Tapi sekarang bisa jadi leader loh melalui program CEC ini. Jadi yang penting itu yaitu tetap di follow up. Kuncinya adalah follow up. Dan jangan lupa teman-teman, selain follow up hot prospect, teman-teman juga harus follow up member atau anggota atau referensi yang sudah teman-teman ajak. Oke ya, kunci sukses di sini, kunci sukses di Ciputra Entrepreneur Club itu atau bukannya teman-teman jago closing, bukannya teman-teman ini
aku ngomong 10 orang closing. Bukan. Kalau teman-teman seperti itu, bisa sih sukses, bisa sih dalam takaran ini, tapi teman-teman tidak akan ada namanya kebebasan finansial atau kebebasan waktu. Kenapa? Karena semuanya teman-teman yang ngurusin. Oke ya. Tapi di sini kunci sukses adalah bagaimana teman-teman bisa menciptakan seorang leader. Oke ya. Leader yang bisa mengayomi juga timnya. Gimana caranya kita bisa membentuk leader? Ada namanya follow up. Kita harus follow up ke timnya kita. Kita tanya, apa yang bisa kita bantu? Jangan kita closing, setelah itu kita tinggal. Suruh ikut training sendiri. Orang kalau nggak diajak suruh training, nggak akan ikut training. Ya kan? Orang kalau kita closing, terus kita nggak kasih tahu ada acara ini loh, dia juga nggak akan datang. Jadi jangan berharap teman-teman closing, mereka akan aktif sendiri. Nggak akan. Ada yang seperti itu, tapi kecil banget. Kecil banget. Kalau teman-teman mau memperbesar itu, teman-teman harus follow up. Follow up membernya teman-teman. Oke ya, jangan lupa di follow up. Kemudian, ini yang juga penting. Teman-teman harus namanya duplikasi. Oke ya. Duplikasi itu apa? Karena follow up tadi, apa fungsi yang follow up ke member tadi adalah namanya duplikasi. Jadi teman-teman harus mewariskan knowledge dan skill-nya ke tim agar timnya teman-teman itu punya skill dan kemampuan yang sama. Karena kembali lagi, kunci sukses dalam bisnis ini bukan teman-teman itu jago closing. Tapi kunci sukses dalam bisnis ini adalah seberapa banyak orang sukses yang bisa teman-teman bantu. Berapa banyak orang-orang atau member yang di bawahnya teman-teman bisa bantu jadi orang sukses. Itu adalah kategori atau takaran teman-teman sukses. Jadi itu. Jadi teman-teman, bagaimana cara membantunya itu dengan cara duplikasi. Oke ya. Apa yang diduplikasikan? Kita harus duplikasikan sikapnya kita. Raimo. Nah, sikapnya kita dalam bisnis ini. Sikap kita dalam mimpi kita dalam bisnis ini. Itu sikap. Yang kedua adalah keahlian. Jadi kita ya cara berbicara, kemudian mungkin teknik-teknik macam-macam ya. Di sini teman-teman juga bisa belajar seperti ada namanya hypnoselling, kemudian belajar training macam-macam di sini, follow up dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa belajar, pahami keahliannya, terus ajarin ke teman-temannya. Oke ya. Karena dengan kita banyak mengajar, kita juga akan banyak belajar. Oke ya. Jadi kita semakin besar dan kita bisa bantu teman-teman kita semakin sukses. Yang ketiga juga kita harus punya menduplikasikan pengetahuan kita, dan yang keempat kita harus menduplikasikan kebiasaannya kita. Kebiasaan apa? Ya kalau teman-teman kembali lagi kalau mau sukses ya habitnya atau kebiasaannya harus kebiasaan orang sukses. Artinya bukan orang yang males-malesan. Kalau tahu ini ada bisnis peluang yang luar biasa di CEC, ya bukannya ditinggal, disisihkan, tapi ayo dikerjakan. Komitmen. Misalnya contoh teman-teman punya komitmen 2 jam satu hari mau ngerjakan CEC. Itu duplikasikan aja ke teman-teman, ke timnya teman-teman. Kalau mereka mau lebih ya silakan, tapi minimal sama. Kenapa? Karena ini namanya duplikasi. Teman-teman harus belajar. Oke ya. Jadi teman-teman melakukan duplikasi pun itu tidak perlu nunggu sampai teman-teman jadi leader, punya posisi dan lain-lain. Tapi teman-teman bisa mulai sejak teman-teman punya referensi. Jadi segera dimulai duplikasi itu. Yang duplikasikan apa? Semangatnya dulu. Visinya dulu, duplikasikan. Kemudian sikapnya dulu, duplikasikan. Oke ya. Kemudian, nah, yang hal ketiga atau langkah sukses ketiga, apa sih? Yaitu namanya prinsip dalam menjalankan bisnis CEC. Jadi tadi langkah pertama apa? Kita punya paradigma sebagai pebisnis. Langkah kedua apa? Kita ikutin leadernya kita ke arahnya mana? Karena mereka sudah lebih tahu jalannya mau kemana. Yang ketiga, kita punya prinsip dalam menjalankan bisnis CEC. Nah, prinsipnya apa? Ini ada 3 prinsip yang teman-teman harus pelajari. Prinsip pertama, ini namanya edifikasi. Oke ya, edifikasi itu apa? Ada yang tahu edifikasi itu apa? Ada yang tahu? Oke, edifikasi. Aku tahu. Apa itu? Oke, kalau belum tahu, edifikasi itu gampangannya gini teman-teman.
Edifikasi itu jadi sales. Sales apa? Mempromosikan. Mempromosikan apa? Apa aja? Ada namanya mempromosikan atau menedifikasi perusahaan, produk, marketing plan, support system, leader, dan tim. Jadi edifikasi ini gini loh. Kita itu mau memberikan kekuatan pada pihak ketiga. Entah leader kita, entah perusahaan kita. Tujuannya apa? Supaya bukannya gila hormat, bukannya leader-leader akan gila hormat, tapi dengan adanya namanya edifikasi, orang yang teman kita tuh kan percaya tuh sama kita. Mungkin dia belum paham kita orang sukses atau belum melihat kita sukses, tapi kita bisa menyalurkan kepercayaannya dia kepada leadernya kita. Kita ngomong, ini loh leaderku luar biasa. Dia pebisnis muda, waktunya itu terbatas sekali. Kamu ketemu sama leaderku, Pak X misalnya, itu sebuah kesempatan yang langka. Jadi dengerin ya. Dengerin nih Pak X mau ngomong. Itu namanya edifikasi. Jadi tujuannya adalah supaya teman-teman kita atau leader kita, dia punya power pada saat ngomong. Supaya didengerin. Contoh nih, kalau kita nggak edifikasi, kebalikannya ya, datang, misalnya kita panggil namanya Pak Bram ya. Pak Bram, ini kenalin temanku, namanya si Acong. Terus selesai, nggak ngomong apa-apa. Terus Pak Bramnya ngomong sendiri. Kira-kira didengerin nggak? Belum tentu. Ya kan? Atau yang kedua, yang lebih parah. Pak Bram, ini kenalin temanku si Acong. Dia pengusaha sukses Pak Bram. Acong ini punya pabrik 3 biji. Dia punya mobil mewah. Kenalin Pak Bram. Terus Pak Bramnya ngomong, kira-kira didengerin nggak? Karena yang kita kayak gitu, edifikasinya kebalik. Kita harus edifikasi itu leader kita, bukan kita edifikasi orang yang kita ajak. Kenapa? Supaya leader kita secara posisi bisa agak di atas, supaya bisa didengarkan. Nah, itu fungsinya edifikasi, dan edifikasi ini sangat-sangat penting. Oke ya. Dan edifikasilah yang positif-positif. Jangan yang negatif. Contoh, Pak Bram, ini Acong, ini kenalin Pak Bram. Pak Bram ini orangnya keren. Acong cara rumah gue. Orangnya keren, tapi dulu cupu. Dulu ngileran. Dulu makannya kemproh. Jangan gitu. Itu salah. Kalau misalnya kayak gitu, kira-kira orang mau dengerin nggak? Nggak bakal. Jadi teman-teman harus berikan edifikasi yang positif buat leadernya teman-teman, buat perusahaan. Itu ya. Kemudian, ini prinsip kedua. Teman-teman harus konsultasi. Jadi teman-teman harus ikut konsultasi, buka hati kepada tim, kepada leader, supaya teman-teman bisa diajarin caranya mau sukses di sini seperti apa. Jangan tiba-tiba teman-teman ngerasa, kok susah ya ngerjakan bisnis ini. Terus teman-teman tiba-tiba mundur tanpa pemberitahuan, tanpa jejak, hilang tanpa bekas. Padahal nggak. Ya kita pribadi juga bingung, ya kan? Karena orang yang kita harus maintain cukup banyak. Jadi kalau teman-teman tidak proaktif tanya sama kita bingung teman-teman kesulitannya di mana. Oke ya. Jadi kalau teman-teman mau cerita sama kita yang leader-leader nih, kita bisa bantu, ya kan? Karena banyak kasus ya. Contoh, ada salah satu tim saya, dia itu bayangin ya, presentasi 50 orang dan tidak ada yang closing. Dan kok bisa presentasi seperti itu? Karena dia merasa yakin terhadap dirinya sendiri, pasti bisa lah. Terus dihajar aja presentasi 50 orang pertama, 50 dan tidak ada yang closing dari 50. Bayangin teman-teman. Ngenes gak? Akhirnya setelah 50 itu, dia konsultasi sama leadernya. Dia tanya, gimana sih Pak? Kok salah ya? Apa yang salah cara saya? Gimana cara saya perbaikin? Akhirnya sekarang dia sudah bisa jadi peringkat silver dengan konsultasi, ya kan? Dan teman-teman harus tahu, ya kan? Bisnis apapun ya, ini teori ekonomi ya. Ada nama sebuah teori ekonomi itu namanya apa? Hukum Pareto. Oke ya, hukum Pareto. Gini ya. Dalam semua usaha, oke ya, dari 10 orang yang ditawarin, itu hanya 2 yang tertarik. Oke ya, 2 tertarik ini belum tentu beli. Bisa jadi dari 10 orang yang tertarik, itu baru 2 yang beli. Oke ya.
Jadi teman-teman harus paham, ini bisnis apapun ya, mau jualan jus, mau jualan voucher, mau jualan apapun, itu hukum Pareto ini berlaku. Jadi teman-teman kalau ikut bisnisnya CEC, baru presentasi 2 orang terus mundur, ya mohon maaf. Mungkin teman-teman memang belum punya mental sebagai pengusaha. Oke ya, di sini kita melatih teman-teman punya mental sebagai pengusaha. Ikuti dulu caranya, konsep hukum Pareto. Kejar dulu 10 kali presentasi, kita lihat ada yang closing nggak. Oke ya, harusnya kalau secara hukum, harusnya ada 2 yang bisa closing. Tapi kalau misalnya tidak ada yang closing, berarti teman-teman bukannya mundur, bukannya menyerah, enggak. Teman-teman konsultasi sama leadernya teman-teman. Karena bisa jadi ada yang salah. Kayak tim saya tadi, 50 orang disikat, tidak ada yang closing, berarti ada yang salah cara presentasinya. Ternyata memang ada yang salah. Itu loh. Jadi konsultasi ini harus belajar. Teman-teman harus konsultasi, sempatkan konsultasi, karena bisnis apapun ya, sebesar apapun, kita ngomong kelasnya Indofood, kelasnya Astra, mereka loh ada konsultan bisnisnya, ada konsultan pajaknya. Nah, teman-teman di sini ada konsultannya, dikasih gratis lagi, tapi nggak mau dipakai, kan sayang, gitu kan? Karena kita sebagai leader pasti sangat mau dan sangat ingin direpotin sama teman-teman yang mau konsultasi. Tapi konsultasinya jangan konsultasi keperluan pribadi ya. Contoh, aduh, tetanggaku Pak barusan selingkuh. Tetanggaku Pak kemarin ketabrak mobil. Ya, cerita seperti itu boleh, tapi ya kita punya takarannya lah. Konsultasikan tentang bisnisnya teman-teman. Oke ya. Konsultasikan tentang bisnisnya teman-teman supaya teman-teman bisa dibantu. Jadi ada namanya API, Active Productivity Income. Jadi teman-teman harus atur waktunya teman-teman supaya punya yang diprioritaskan itu adalah jam yang produktif atau kegiatan yang produktif. Oke ya. Dan yang ketiga adalah namanya good team. Oke ya, prinsip ketiga yang penting adalah good team. Jadi teman-teman saat ini sudah di tim yang tepat, Royal Crown ya. Jadi di sini kita punya begitu banyak yang kita mau bantu sama teman-teman. Kita begitu solid, kita mau bantu, dan di sini teman-teman kita ini seperti katanya Pak Bram ya. Kita itu punya DNA, darah DNA-nya Royal Crown. Semua, oke ya, semua yang ada di sini punya DNA dan darahnya Royal Crown. Dan di sini kita semua adalah satu dalam komunitas, oke ya, yang diwadahi oleh Ciputra Entrepreneur Club. Dan di sini kita tidak mengenal yang namanya gontok-gontokan, yang enggak. Kita di sini tidak mengenal yang namanya cross lining. Di sana itu cross line, kita nggak mau bantu. No, di sini beda. Kita di sini semuanya community. Kita di sini semuanya komunitas. Kita punya wadah bersama-sama kan, kita semuanya saling bantu. Kenapa? Karena dengan kesuksesan bersama, semua orang juga kebagian kok. Ada namanya income group, dapat dari dari national pool income. Oke ya. Dan di sini teman-teman juga kita bentuk bagaimana kita mau saling bantu. Contoh saya juga presentasi ini juga banyak, mungkin buat crossline banyak kok. Mungkin buat teman-teman yang lain juga ada kok, nggak apa-apa. Karena kita di sini namanya satu komunitas, kita mau saling bantu. Cuma harus tahu batasannya ya. Contoh, saya mau konsultasi bisnis sama leader crossline. Jauh. Saran saya jangan. Teman-teman kalau konsultasilah dengan leader di jaringan Anda. Supaya ada namanya hierarki. Oke ya. Kalau konsultasi umum seperti sekarang, konsultasi umum nggak apa-apa. Tapi kalau konsultasi pribadi saya sarankan lebih baik ke leadernya teman-teman. Ya kan? Kalau misalnya mau bantu presentasi nggak apa-apa. Selama dia punya acara, leader sana punya acara, bersama-sama dikumpulkan, it's okay. Tapi kalau misalnya sampai minta leader crossline, ya kan? Minta ditemenin dong buat presentasi, ya kita sendiri juga harus punya etika. Etika dalam berbisnis, kalau misalnya kita prioritas presentasi private, utamakan minta bantuan sama leader-leadernya kita. Karena di layernya teman-teman pasti ada leader-leader yang siap bantu. Cari leader aktif, oke ya. Tadi yang follow the leader pun juga, mungkin ada teman-teman yang di sini diajak oleh orang yang mungkin belum aktif. Nah, jadi teman-teman harus tahu leader aktif terdekatnya teman-teman siapa. Oke ya, harus tahu. Supaya teman-teman bisa follow dia, bisa ikutin dia. Karena belum tentu orang yang mengajak teman-teman adalah leader aktif.
Oke ya. Karena di sini semua orang boleh berhak masuk. Oke. Jadi teman-teman di sini kita harus punya tim yang solid, good team player. Oke ya. Dan semuanya itu simple, dikemas jadi 3 langkah sukses buat teman-teman yang tadi ya. Yang pertama kita harus punya mindset, paradigma sebagai seorang entrepreneur. Yang kedua kita harus follow the leader, cari leader aktif kita. Kemudian kita ikutin caranya dia bekerja supaya kita bisa tahu jalannya. Yang ketiga, kita harus punya prinsip yang tepat dalam bisnis CEC. Tadi ada 3 prinsip. Yang pertama, kita harus edifikasi. Yang kedua, kita harus punya konsultasi. Dan yang ketiga, kita harus punya good team player. Karena dengan tim yang luar biasa, teman-teman bisa jauh lebih sukses. Nah, oke. Untuk teman-teman yang ada di sini, saya mau buka sesi tanya jawab. Ada yang mau ditanya jawab, ada yang mau bertanya, boleh. Ada yang mau konsultasi tentang bisnis CIC-nya, monggo, silahkan. Kalau yang mau bertanya, silahkan ngomong ya, supaya kita bisa komunikasi 2 arah. Oke, ada yang mau konsultasi, tanya-tanya, silahkan. Mungkin ada kesulitan, cara closing, cara ngundang, cara follow up, silahkan. Atau mungkin ada yang bingung. Monggo, silahkan. Atau semuanya luar biasa ya. Sudah paham semua. Teman-teman juga bisa dapetin training ini ya secara offline di Ciputra World nanti hari Rabu bersama dengan Pak Anang. Kita juga sering ngadakan ini hari Minggu, tapi kebetulan minggu besok masih belum ada. Karena kita adakan acara di Pandaan dan di Malang. Hari teman-teman yang kebetulan besok ikut acara di Pandaan juga bisa ikut training ini secara offline bersama saya, langsung workshop di Pandaan hari Minggu. Oke. Ada yang mau tanya, konsultasikan bisnisnya teman-teman? Monggo. Malam Pak Alan. Silakan, dari siapakah ini? Ya, saya Bu Yosa Pak Alan. Oh ya, silakan Bu Yosa. Ada yang ditanyakan? Ada beberapa yang ditanyakan sama ini ini mengenai kalau umpama dia di tahun sebelum setahun sudah minta diambil dananya untuk umpama kan nabung ya. Ya. Dia nabung selama umpama 6 bulan. Ternyata mau ditarik itu apa ada potongan atau terus nariknya mudah apa enggak uangnya gitu Pak Alan. Oke, Bu Yosa, saya harus cerita ulang ya buat teman-teman, ini namanya product knowledge, teman-teman juga bisa belajar lebih lanjut. Intinya gini teman-teman, teman-teman harus tahu dan paham bahwa kita ini nabungnya berbasis asuransi. Oke ya, basis asuransi itu memberikan benefit banyak, termasuk teman-teman dapat namanya proteksi. Jika terjadi risiko dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kita nggak ada yang tahu, keluar uang 100 kali lipat dari premi. Oke ya, 300.000 jadi 30 juta. 600.000 jadi 60 juta. Oke ya. Dan semua asuransi, semua perusahaan asuransi itu pasti ada namanya biaya akuisisi. Biaya admin, kemudian biaya insurance, cost of insurance. Yang ketiga, ini semua perusahaan finansial ya, ada namanya biaya admin. Dan teman-teman harus tahu biaya akuisisinya kita itu ada, dan akuisisi itu apa? Ini yang besar, potongannya yang besar. Kalau setara selama kalau di tempat lain biaya akuisisi itu bisa setara 2 tahun tabungan atau 3 tahun tabungan. Makanya banyak orang yang ngomong nabung di asuransi itu rugi. Kenapa? Dia nabung 5 tahun dipotong 3 tahun ya jelas rugi lah, ya kan? Kalau di Ciputra beda. Di Ciputra itu potongannya jauh lebih kecil. Biaya akuisisi kita hanya setara 1 tahun tabungan yang dipotong dalam 2 tahun. Maksudnya apa? Kalau di tahun pertama potongnya 80%, tahun kedua 20%. Jadi kalau kita nabung 600.000 selama 2 tahun, itu kan kita nyetornya berarti 14.400.000, ya kan? Di akhir tahun kedua, di rekening tabungan kita itu nggak 14.400.000, tapi kurang lebih 6 sampai 7 juta. Kenapa? Karena ada biaya akuisisi. Ini yang berbeda juga. Kalau di tempat lain, biaya akuisisi itu hilang, hangus. Kalau di Ciputra, kalau kita rajin nabung selama 10 tahun, karena ini kayak komitmen fee-nya kita, supaya kita rajin nabung. Kalau kita rajin nabung selama 10 tahun, tidak melakukan penarikan, ya tidak bolong nabungnya,
tahun ke-10 plus 1 bulan, biaya akuisisi tadi setara 1 tahun tabungan dikembalikan 100%. Nah, terus kalau misalnya sebelum 10 tahun gimana Pak Alan? Ya artinya biaya akuisisinya nggak kembali. Ruginya di sana. Kalau tadi pertanyaan Bu Yosa, Pak, berarti potongannya berapa kalau sebelum 6 bulan misalnya? Oke, potongannya berapa? Kalau misalnya akuisisi tahun pertama 80%, ya kan? Berarti per bulan 600.000 potong 80%, 480.000. Dipotong sama biaya asuransi kecil. Kalau seumur sampai umur 35 cuma kena, kalau yang UP 60 juta dapatnya 10.000. Kalau yang umur itu nanti ngikutin umur ya. Kemudian kalau biaya admin per bulan 25.000. Jadi kurang lebih sisanya 1 bulan sekitar 80 sampai 90.000. Kalau yang 600.000 umur masuk sebelum 35. Ya, kalau misalnya cuma 6 bulan ya berarti 6 kali 80.000 ditambah pertumbuhan akun. Pertumbuhan akun yang mana dikreditkan tiap bulan berdasarkan nilai di rekeningnya atau saldonya kita. Jadi gitu Bu Yosa. Kalau saya ngomong Bu Yosa, kalau temennya dia bilang saya mau nabung cuma 6 bulan, saya sarankan jangan Bu, jangan nabung di sini, rugi Bu. Kalau Ibu mau untung dari tabungan, disarankan nabungnya 10 tahun. Kalau misalnya mau kejar dari sisi bisnisnya, ya silakan mereferensikan supaya income-nya kita lebih besar dari yang kita tabung. Supaya ya quote-unquote gratis, dapat cashback lagi. Kayak gitu. Ada lagi Bu Yosa? Cukup dulu Pak Alan. Besok kan diajak ke ini. Pertemuan di Taman Dayu aja. Biar lebih jelas. Siap Bu Yosa. Terima kasih Pak Alan. Terima kasih Bu. Ada lagi yang mau tanya? Saya, Pak. Siapa? Boleh? Saya Yafet Purnama. Pak Yafet dari mana? Dari Surabaya. Oh, Surabaya. Gimana Pak Yafet? Bisa bantu apa? Nah, kalau saya ada pertanyaan. Untuk klien yang punya sedikit waktu atau alias sibuk itu gimana ya solusinya? Untuk ngundang berarti? Iya, cara prospeknya yang tepat. Saran saya gini Pak, orang sibuk, gini Pak, orang sibuk itu kalau benar-benar sibuk ya, dia pasti punya agenda. Oke ya, punya jadwal. Jadi Pak Yafet tidak bisa ngasih tahu besok ada acara, Pak Yafet baru undang hari ini atau 2 hari yang lalu, nggak bisa. Pak Yafet harus undang, dia ngomong 2 minggu lagi, 1 minggu lagi. Oke ya, itu yang pertama. Yang kedua, tanya dulu masalahnya sibuknya kenapa. Oke ya, karena sibuk itu ada 2 Bapak. Memang benar-benar sibuk atau cari alasan kalau dia sibuk. Jangan-jangan dia cari alasan karena merasa ini apa sih, Yafet ini ngundang-undang kita, tapi saya nggak jelas. Ada daripada nggak jelas, ya sudah. Artinya Pak Yafet kurang memberikan apa istilahnya, anchor, kurang memberikan apa ya, ada istilahnya apa ya, sebuah pancingan yang kurang gitu. Jadi mungkin Pak Yafet cara ngundangnya salah. Misalnya contoh nih Pak Yafet, bro ikut yuk acaranya seminarnya Ciputra. Ada yang orang tertarik, ada yang enggak. Harus dilihat dulu. Mungkin dia kalau dia sudut panjangnya adalah orang bisnis, Pak Yafet bisa ngomong, bro ikut yuk acaranya Ciputra. Lu bisa jadi mitra kerjanya Ciputra lo ikut acara ini. Kalau dia orang bisnis, dia akan berpikir, wah aku bisa jadi mitra kerjanya perusahaan besar, aku tak ikut. Kalau orang bisnis pasti berpikir gitu. Kalau dia sibuknya karena misalnya punya acara RT, acara RW, acara apa, ya disesuaikan, ya kan? Atau yang ketiga, ikutin. Oke bro, lu sibuk, lu bisanya hari apa? Lu bisanya hari Kamis atau hari Jumat? Harus namanya di close, istilahnya namanya pertanyaan close binding. Artinya harus memberikan sebuah opsi. Jadi cuma kasih 2 opsi, kamu bisanya hari Kamis atau hari Jumat, tembak aja. Nah, tapi sudah janjian dulu sama leadernya. Mungkin perlu disamperin atau secara online. Nah itu. Karena yang penting itu kalau ngundang orang itu ada 2. Karena kalau dia memang benar-benar sibuk, artinya kita harus undang jauh-jauh hari atau janjian jauh-jauh hari, ya kan? Atau yang kalau dia cari punya alasan untuk sibuk, memberikan alasan dia sibuk, nah, artinya dia kurang tertarik. Dan teman-teman harus tahu, jangan fokus pada satu orang. Walaupun dia ini kakap nih, ya kan? Orangnya luar biasa nih. Kalau aku dapat dia pasti
pasti sukses, ya kan? Tapi jangan fokus sama satu orang, karena kita nggak ada yang tahu. Gitu. Pak Yafet menjawab? Ya, terima kasih, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Apakah ada pertanyaan lagi? Mumpung masih dibuka. Tadi ada pertanyaan, Pak, ini ada rekamannya enggak? Ada, nanti kita share. Pak Alan mau tanya Pak Alan. Silakan Pak Wildan. Pak Wildan posisi di mana, Pak? Di Kota Pasuruan. Oke, ya Pak Wildan, bagaimana? Kan kalau kita udah ngajak orang ke EOS, terus kita follow up, macam-macam follow up, macam-macam reaksinya orang kan berbeda-beda Pak Alan. Itu cara nanggepinnya untuk follow up gitu gimana? Biar target kita ini closing. Oke, Pak Wildan, kalau teknik follow up mungkin nanti secara detail kita belajar ya. Nanti kita ada in training follow up yang lebih khusus. Cuma saya kasih tips aja, ada beberapa cara yang simple. Cara pertama gini Pak Wildan. Yang pertama tanya dulu. Bisa tanya, bro, sis, gimana programnya Ciputra? Bagus nggak? Tanya itu dulu. Kebanyakan orang akan ngomong bagus. Entah dia ngomong memang benar-benar bagus atau sungkan. Pasti ngomongnya bagus. Oke ya. Terus langkah kedua tanya, ada pertanyaan nggak tentang programnya Ciputra? Oke ya. Langkah kedua itu tanya. Kalau dia ada pertanyaan, dijawab. Berarti dia masih ada keraguan tuh, ya kan, dijawab. Kalau misalnya Pak Wildan atau teman-teman lain bingung jawabnya seperti apa, bisa tanya sama leadernya. Janjian dulu sama leadernya, tanya dulu. Atau kalau misalnya ketemuan gini terus tidak bisa jawab, bisa sampaikan, oke bro, ini tak simpan dulu, habis ini aku tanyakan, habis ini tak ceritain ke kamu. Bisa seperti itu. Kalau dia sudah ngomong, aku sudah nggak ada pertanyaan kok. Nah, ini kesempatan. Kita harus gunakan namanya close question atau binding question. Binding question itu apa? Teman-teman kasih pertanyaan yang tidak ada jawaban tidak. Contoh kayak tadi. Udah nggak ada pertanyaan ya? Sudah nggak ada. Oke, berarti kamu lebih tertarik ikut yang 300.000 atau 600.000? Kamu bisa tak registrasiin sekarang? Atau kamu mau registrasi yang 300 atau yang 600? Nah, jadi di close binding. Oke ya. Itu cara closingnya. Kalau pada saat sesi tanya jawab, pada saat follow up. Kalau dia ngomong, nanti dulu Pak Alan, nanti dulu Pak Wildan, nggak punya uang, bisa tanya. Nanti itu namanya handing objection. Bisa jawab, oh ya harus ya ini loh murah bro, hasilnya banyak, lu sama aja cuma 10.000 sehari, cuma makan nasi kayak beli nasi bungkus satu bungkus sehari, satu pak rokok aja lebih mahal, yaitu. Jadi banyak caranya handling objection. Jadi itu harus belajar ya Pak Wildan. Kalau mungkin ini saya cerita panjang nih, nggak selesai, bikin satu sesi sendiri. Nanti kita coba request supaya jadi training tentang follow up. Nanti larinya ke handling objection juga. Yang penting itu Pak Wildan, di follow up jangan gini. Kalau follow up, teman-teman juga jangan langsung nembak tentang CEC ini gimana. Harus say hi dulu, bikin raport dulu. Contoh, hai bro, piye kabar? Gimana kabarmu? Lagi mana? Lagi ngerjain apa? Atau seperti apa ya? Say hi dulu. Jangan langsung tembak. Kalau mau ngobrol-ngobrol dulu, misalnya pas ketemuan ya ngobrol-ngobrol dulu aja. Baru terakhir baru tembak. Bro, gimana program Ciputra? Baru masuk. Jangan istilahnya sudah jauh-jauh sampai ke sana, ketemuan, langsung ditembak, terus kagok, nggak bisa ngomong apa-apa lagi kan sayang. Jadi teman-teman harus tetap bangun kedekatan dulu. Gitu. Oke, ada yang lagi mau tanya? Coba tak buka di room chat. Pak Alan, ini Pak Johan Kurniawan. Pak Alan, asuransi kan macam-macam. CEC ini setahu saya mencakup asuransi jiwa aja. Menabungnya ini ada yang pertanyakan bunganya berapa. Itu gimana jawabnya? Oke. Pak Johan, gini. Kita memang basisnya adalah asuransi jiwa. Oke. Kok kena bertanya?
saya jawab dulu ya. Ini ada basisnya adalah asuransi jiwa. Bunganya berapa? Gini, kalau kita ngomong asuransi jiwa pada umumnya, itu kebanyakan teman-teman itu unit link. Basisnya adalah unit link. Oke ya. Kalaupun tidak unit link, itu ada namanya tradisional. Oke ya. Kalau unit link itu pertumbuhannya juga fluktuatif. Kita nggak ada yang tahu. Bisa minus, bisa positif banyak, nggak ada yang tahu. Kalau tradisional, ya itu sudah dipatok. Misalnya, oke, dalam 10 tahun saya punya 20 tahun, saya nabung 10 juta, dalam 20 tahun jadi 20 juta. Ada. Nah, kalau di kita ini tengah-tengah, Pak. Jadi kita ngikutin pasar, ya kan, pertumbuhan pasar, tapi dikasih jaminan minimal. Kalau ditanya bunganya berapa? Minimal di tahun 2021 minimal itu jaminannya 3,25% per tahun minimal. Tapi realisasinya berapa? Sekarang rata-rata kurang lebih 5%-an. Kondisi COVID loh. Kurang lebih 5%-an. Dan itu dikreditkan tiap bulan. Jadi ini beda sistemnya dengan unit link. Kalau unit link ini, aduh ini jadi produk knowledge sedikit ya. Kalau unit link itu kita dapat keuntungan dari namanya capital gain. Jadi misalnya kita beli unit link harga 10.000, harganya naik jadi 11.000, berarti kita untung 10%. Nah, kalau di sini kita dapat keuntungan dari namanya kredit atau kita dapat seperti bunga berbunga. Jadi tiap bulan itu uang kita tidak akan naik, tidak akan turun, tapi dasar tabungan kita ini kita dapat persenan berapa hasilnya. Gitu. Jadi ini akan misalnya bunga berbunga. Jadi misalnya kita punya 10 juta, dapat bagi hasil 1 juta, jadi uang kita 11 juta. Bulan depan dapat lagi pertumbuhan 10%, ya 11 juta tambah 10% lagi. Misalnya seperti itu ilustrasinya. Oke, ada yang bertanya lagi? Wah, ini ada. Selamat malam, Ko. Malam. Misalnya kita sudah ada generasi pertama dan generasi kedua. Iya. Apakah masih bisa mengundang orang pakai kode referensi kita? Oke. Pak Abdullah posisi di mana, Pak? Di Ogan Ilir. Di mana? Sumatera Selatan. Wih, mantap. Dahsyat. Nah, ya Pak. Jadi gini Pak Abdul. Kita di sini secara sistem ya strukturnya saja yang maksimal 3. Oke ya. Tapi kalau mau referensi berapapun silahkan. Tidak dibatasi. Oke ya. Walaupun itu referensinya Bapak posisikan secara struktur 50 level ke bawah, Bapak tetap dapat secara income referensi itu 15%. Oke ya. Jadi tidak terbatas Bapak mau referensikan berapapun. Oke ya. Nah, cuma kembali lagi ke kapasitas. Oke ya. Tugasnya kita di sini adalah memastikan semua orang yang kita referensikan bisa sukses. Jadi teman-teman juga harus bantu mereka supaya mereka juga bisa sukses dan mengalami minimal tabungannya gratis. Oke ya, minimal tabungannya gratis. Tabungan gratis gimana? 7 orang referensi. Jadi kita harus ngajarin timnya kita yang kita referensikan minimal dia punya 7 orang referensi. Oke ya, kita fokus sama itu. Kita ajarin mereka. Kalau mau mereferensikan lebih, nggak apa-apa. Contoh kayak saya total kurang lebih sekarang referensi ada 24 yang direct. It's okay. Jadi teman-teman, karena gini, teman-teman juga harus tetap dalam dan melebar. Itu Pak Ogan. Oke, sekarang tadi saya banyak lagi. Ada namanya Pak Yohanes Eko Hadi. Bila mana kita mau daftar member ditujukan ke rekening siapa Pak Alan? Nanti Pak, kita semua pendaftarannya secara online ya Pak. Jadi nanti ngisi data digital, nanti akan teman-teman bisa keluar nanti nomor virtual account-nya. Jadi langsung ditransfer ke virtual account-nya itu akan keluar namanya Ciputra Life QQ namanya siapa orang yang mendaftar. Misalnya Pak Eko Hadi yang pertama kali daftar, ya nanti namanya Eko Hadi, Ciputra Life Eko Hadi seperti itu. Dan saya sarankan tidak terima uang cash. Jadi kalau teman-teman mau bantu transfer ya transfer langsung di tempat. Saya sarankan begitu supaya tidak timbul persepsi yang aneh-aneh atau disalahgunakan. Kemudian bentar. Sekarang banyak bank yang menawarkan bila buka rekening langsung dapat asuransi jiwa. Oh tadi sudah dijawab ya. Ya banyak Pak, buka rekening langsung dapat asuransi jiwa. Ada, karena asuransi jiwa itu sebenarnya murah.
sejujurnya murah banget. Teman-teman kalau mau beli program recehnya Ciputra, asuransi jiwa 1 tahun, teman-teman cuma bayar 15.000. Ada, atau yang, tapi ya nilainya berapa. Dan benefitnya apa, ya kan? Kembali lagi. Kalau di sini ada benefitnya lebih gitu. Kemudian Pak Alan, misalnya kita tanya satu-satu, tidak ada. Kira-kira nanti tabungannya gimana Pak? Bisa dialihkan nama ke saudara atau keluarga kita? Warisannya, ini siapa ini? From UPOA 9 nih. Jadi warisannya diberikan kepada ahli waris Pak. Jadi tabungannya kita diserahkan kepada ahli waris terdekat. Kalau Bapak sudah merubah polis itu ada nama ahli waris, ya diberikan kepada ahli waris. Kalau misalnya belum, artinya keluarga yang satu kakak itu bisa ngeklaim UP-nya, pertanggungannya. Kalau tabungannya gimana? Nah, tabungannya kalau mau ditarik, dikeluarkan silahkan. Atau mau dilanjutkan nilai tabungannya ke anak atau ke pasangan, nggak masalah. Bisnisnya bisa dilanjutkan. Gitu. Oke ya, terus lagi. Pak Alan, kalau kita ada teman di luar pulau, ini Bu Diana. Pak Alan, kalau kita ada teman di luar pulau dan kita prospek via online, teman kita ingin datang ke acara CEC offline agar lebih yakin, gimana? Oke. Ya, kalau ini saya sudah jawab, Bu. Yang caranya gimana ya, silahkan terbang ke tempat-tempat yang ada offline-nya. Ada yang di Surabaya, Jakarta, Bali, Jogja kadang-kadang, Semarang kadang-kadang, dan beberapa kota lain ada. Memang kita masih terbatas, Pak, Bu, kalau kita kegiatan offline. Karena memang secara kapasitas program kita masih baru, di daerah-daerah belum terwakili, ya kan? Kecuali kalau di sana sudah ada timnya besar, ya kan? Mungkin nanti mau kita minta request sama trainer kita mau ke sana, suruh bantu di sana untuk ngisi acara atau seperti apa, itu bisa dikondisikan. Tapi kalau misalnya mau datang offline cuma 1 orang, ya mengikuti ke kota-kota yang sudah ada offline. Itu Bu, sementara. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Pak Alan, saya Bu Ya. Yosa, Pak. Oke, Bu Yosa. Iya, saya kan ada kenalan, yang kenalannya ini yang saya ajak sebetulnya memang saya tahu dia ada saudara yang jadi TKW di Singapura. Oke. Nah, jadi gitu saya tujuannya mungkin kalau di Singapura itu uang 600.000 atau 1 juta lebih kecil bagi mereka dan mereka memang cari peluang gimana caranya uang ini bisa disimpan sampai mereka pulang nanti di Indonesia. Itu tujuan saya untuk ke saudaranya tadi. Itu sampai bisa ya Pak Alan kalau yang mau ikut ini orang TKW di Singapura? Bisa sekali Bu Yosa, karena banyak teman-teman ini kalau lihat-lihat ini ya ada judul-judulnya nama yang ikut hari ini ada namanya di Hong Kong karena ini teman-teman BMI atau TKW yang ada di Hong Kong Bu Yosa. Jadi teman-teman pokoknya yang penting masih WNI ya, punya KTP, dia bisa ikut programnya kita. Kan daftarnya secara online. Jadi di Hong Kong ini sudah grupnya besar. Di Italia ada, di Taiwan ada, di Amerika ada, di Singapura setahu saya kemarin ada juga sempat masuk.